Yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amanohari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang peminatan Tokutei Gino yang terbaik. Definisi terbaik kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang termurah, yang kedua adalah yang termudah, dan yang ketiga adalah dari segi jenjang karir yang paling bagus. Oke, kita mulai dari kategori pertama, yaitu yang termurah. Nah, jadi syarat untuk bisa pergi ke Jepang dengan visa Tokutei Gino itu yang pertama adalah lulus ujian JFT Basic, ya minimal JFT Basic atau JOPTN 4. Nah, yang satunya lagi itu adalah lulus ujian SSW atau ujian keterampilan lah. Yang mana ujian keterampilan itu sendiri harganya tuh beda-beda. Ada yang dari Rp110.000 sampai 450.000 ke atas lah. Hah? 110.000? Wah, lebih murah dari JLPT tuh. Emang ada ujian harganya cuma segitu doang? Ada dong, ada. Peminatannya itu adalah Kaigo alias perawatan lansia. Memang ujian untuk perawatan lansia ini terbagi jadi 2 ya, yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Jepang. Nah, masing-masing itu harganya Rp110.000. Jadi ya untuk ikut dua-duanya itu ya Rp220.000. Jauh lebih murah ya, hampir 2 kali lipatnya lebih murah daripada ujian kayak pengolahan makanan atau pelayanan di restoran, yang mana keduanya itu berharga Rp450.000. Jadi amit-amit ya, bukan nyumpain, kalau misalnya minasan gagal di ujian pengolahan makanan, keluarnya tuh hampir 1 juta ya duit yang dihabisin. Itu aja belum termasuk ujian JFT Basic yang harganya terakhir update itu Rp550.000. Nggak tahu bakal naik lagi apa enggak. Itulah kenapa dari segi kategori paling murah untuk visa Tokutei Gino itu adalah perawatan lansia alias Kaigo. Kedua adalah dari segi kemudahan. Nah, tadi kan udah dibahas ya, kalau salah satu syaratnya adalah bisa lulus ujian SSW alias Specified Skilled Worker atau ujian keterampilan khusus. Ujian keterampilan khusus yang bisa dibilang paling mudah ya. Memang mudah apa enggak ini tiap orang beda-beda sih. Cuman gue punya alasan tersendiri kenapa peminatan yang ini itu yang paling mudah di antara peminatan yang lain. Nama peminatannya adalah peternakan ya, atau cikusang ya. Kenapa peternakan gue bilang paling mudah? Karena ujiannya 100% menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi minasan bisa ikutin ujian tersebut tanpa pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya. Kalau dari segi biaya masih lebih murah Kaigo, tapi kalau minasan ngincernya yang gampang, yang ujiannya belajarnya bisa pakai bahasa Indonesia ya peternakan. Terakhir alias kategori yang ketiga itu adalah yang paling bagus dari segi jenjang karir. Jenjang karir di sini adalah untuk mereka yang pengen tinggal lama banget di Jepang. Kalau bisa tinggal selamanya di Jepang, yang mana untuk beberapa peminatan itu paling-paling bisanya ambil Tokutei Gino 2, yang mana salah satu syarat Tokutei Gino 2 itu lulus ujian Tokutei Gino yang kedua ya. Jadi minasan kan di Indonesia udah ambil nih TG1 ya, atau Tokutei Gino 1, terus di Jepang ambil lagi Tokutei Gino 2. Nah, itu baru salah satu syaratnya. Syarat yang satu lagi adalah minasan harus punya posisi atau di tempat kerjanya itu punya jabatan sebagai orang yang memberikan siji, memberikan arahan. Jadi kayak leader lah atau pemimpin lah. Bayangkan minasan di satu pabrik deh, misalnya ambilnya Inshoku gitu. Minasan di pabrik Inshoku berlima nih. Mungkin nggak kelima-limanya bakalan jadi leader? Ya kalaupun mungkin, nggak mungkin dalam waktu bersamaan dong ya. Masa ini leader, ini leader, ini leader, ini leader. Lah, terus yang di lead siapa? Kan nggak mungkin banget. Makanya di antara 5 itu kan mau nggak mau cuman 1 atau 2 orang. Ya itu juga tergantung divisinya sih ya. Syukur-syukur bisa ngasih slot banyak ya untuk jadi leadernya. Tapi kalau enggak kan ya susah. Mau nggak mau ujung-ujungnya apa? Ya yang di sekolah di LPK atau di TSK-nya atau di mananya itu besti-bestian begitu sampai satu. Aku tidak mau. Harus saya yang jadi leader. Kenapa harus kamu? Aku juga mau jadi leader. Lebih cepat jadi leader, lebih baik. Kenapa harus kamu kalau bisa saya? Nah, udah mulai dah tuh yang kayak gitu-gitu ya. Tapi nggak semua orang Indonesia kayak gitu sih. Harusnya ya bisa lah fair play, nggak perlu jilat-jilat, nggak perlu saling fitnah, nggak perlu saling jelek-jelekin kerjaan orang lain gitu, harusnya bisa. Wah, kalau kayak begitu berarti persaingannya lumayan keras ya untuk dapetin Tokutei Gino 2. Oh iya jelas, amat sangat berat ya, karena kan bisa dibilang zero sum game ya, untuk menjadi leader, untuk naik satu tingkat. Bukan berarti saya mancing minasan buat sikut-sikutan sama teman kerjanya yang satu pabrik atau satu tempat kerja, enggak. Cuman ya mau nggak mau yang namanya leader ya nggak bisa banyak-banyak. Istilahnya capres boleh banyak gitu kan, bisa 3, 4, 5 gitu misalnya kan.
Tapi kan yang jadi presiden ujung-ujungnya kan cuma satu, yang lainnya ya di bawah presiden, jadi rakyat biasa gitu. Nah, ada lawan kata dari zero sum game alias positive sum game, dimana di positive sum game semuanya itu bisa dapat, semuanya itu bisa menang tanpa harus ada yang jatuh. Simulasinya tuh kayak ibaratnya sekolah nih, minasan satu kelas anggaplah 40 orang gitu kan, pas SMA atau SMP gitu, SD, satu kelas 40 orang, asal semuanya belajar dengan rajin dan giat, pasti semuanya naik kelas dong, ya nggak perlu kan minasan sikut-sikutan ngebully temennya biar kena gangguan mental atau apa supaya nggak bisa naik kelas. Dengan begitu minasan naik kelas kan nggak perlu, yang penting semuanya belajar kan naik kelas semua kan, semuanya belajar semua pasti lulus, semuanya belajar rajin semua pasti keterima di universitas gitu misalnya. Nah, ada juga nih satu peminatan yang positif sum game banget ya, namanya adalah Kaigo alias perawatan lansia. Loh, kenapa perawatan lansia? Karena perawatan lansia itu tidak pakai Tokutei Gino 2 juga bisa memperpanjang masa kerjanya mereka. Dengan cara apa? Ngambil ujian Kaigo Fuku Shishi Shiken. Panjang banget. Panjang kan namanya, tapi ya panjang juga durasi minasan bolak-balik Jepang Indonesianya atau lama stay di Jepang ya dengan visa Kaigo Fuku Shishi Shiken. Boleh juga tuh kayaknya. Gimana cara dapetinnya? Yang pertama jelas setelah 3 tahun bekerja ya, 3 tahun kerjanya tuh misal minasan mulai kerja ya, bukan datang di Jepangnya ya, mulai kerja itu tanggal 7 Januari 2025, dianggap udah 3 tahun kalau misalnya minasan itu udah kerja sampai minimal itu 7 Januari 2028. Nah, situ baru tuh minasan boleh ngambil ujian yang namanya Kaigo Fuku Shishi Shiken. Dan kalau misalnya lulus, minasan bisa nantinya upgrade visa minasan ke visa Kaigo Fuku Shishi. Jadi nggak ada tuh ceritanya sikut-sikutan, dorong-dorongan, saling fitnah, saling apa, nggak perlu. Cukup belajar yang rajin, udah. Jangankan belajar yang rajin, belajar doang aja banyak yang males, ya kan? Ayo, siapa yang nggak kayak gitu? Dan itu dia 3, atau lebih tepatnya 2 ya, karena yang pertama sama yang ketiga itu peminatannya sama ya, peminatan yang terbaik untuk bisa berangkat ke Jepang dengan visa Tokutei Gino. Terus apakah peminatan yang lain itu jelek? Nggak juga ya, kalau memang minasan passionnya atau kesukaannya itu ada di pengolahan makanan misalnya, atau pelayanan di restoran, atau bahkan di perhotelan, ya ambil aja, silahkan dicoba gitu loh. Apalagi kalau emang LPK atau TSK-nya minasan menyediakan, ya ambil aja, kenapa enggak. Tapi ya yang penting minasan persiapin, kalau misalnya minasan mau ngambil atau mau ngincer Tokutei Gino 2 itu tidak segampang itu. Ada ujiannya tersendiri ya. Ujiannya itu tanda kutip ya, gak cuma ujian yang tertulis biasa, tapi ada ujian yang lain gitu. Oke deh, segitu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau misalnya minasan nonton ini di TikTok, minasan jangan lupa follow. Sampai ketemu lagi. Jane.